Bab 436 mengalahkan Wu Ming. Lonceng Dewa Kaisar Abadi bagaikan mimpi, dengan segudang warna keberuntungan. Meskipun seluruhnya berwarna emas, dinding loncengnya hampir transparan, seperti kaca emas. Separuh pedang itu menembus dinding lonceng, sangat menyilaukan dan cemerlang bagaikan pelangi. Wu Ming tidak mempercayai matanya, wajahnya dipenuhi kengerian. Lonceng Dewa Kaisar Abadi merupakan harta karun pertahanan yang konon tidak bisa dihancurkan, namun kini telah tertusuk, yang membuatnya terkejut. Pedang, memancarkan cahaya, dan seberkas cahaya melesat keluar dan menyerbu ke arah bahu Wu Ming. Pada jarak sedekat itu, dia tidak dapat menghindar sama sekali. Embun, darah menyembur keluar, bahu kiri Wu Ming langsung tertusuk, darah muncrat keluar, dan terdengar suara seperti porselen pecah dari tubuhnya. Dua harta rohani yang terpadu di pundaknya hancur berkeping-keping, dan roh senjatanya pun hancur pula. Tubuh Wu Ming seperti hantu, dan dia mundur 100 kaki di langit dengan satu langkah, sementara lonceng Dewa Kaisar Abadi di atas kepalanya bersinar lebih terang, dan suara lonceng itu tidak ada habisnya. Pedang yang dimasukkan ke dalam lonceng dewa bersinar terang. Meskipun terguncang keluar dari dinding lonceng, momentumnya bahkan lebih kuat saat itu, dan berubah menjadi cahaya pelangi yang membentang di langit, cemerlang dan menyilaukan. Lonceng ilahi itu abadi, dan sungguh sesuai dengan namanya. Dinding lonceng yang tertusuk itu tampak sembuh seperti luka, dengan bercak cahaya dan lapisan cahaya keemasan memenuhinya. Dan seketika itu juga menjadi seperti baru. Kerjasamanya bahkan belum dimulai, dan kau ingin membunuhku. Suara Wu Ming dingin, menatap Xiao Chen. Saya punya ide yang sama dengan Anda, ini hanya sekadar kontes. Kamu mungkin tidak bisa membunuhku. Wu Ming melayang ke langit, cahaya keemasan di sekitar tubuhnya mengalir seperti gelombang air, dan lonceng ajaibnya meleleh. Ia menyatu dengan tubuh Wu Ming. Pada saat ini, sulit untuk mengatakan apakah itu lonceng dewa atau Wu Ming. Pelangi keemasan membelah langit, menyilaukan dan menerangi angkasa, lalu menghampiri Xiao Chen, disertai gelombang lonceng yang memekakkan telinga dan kilatan petir ungu setinggi ribuan kaki. Ya, palu guntur langit terbungkus dalam pelangi emas, dan dua harta semi leluhur digabungkan bersama, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kemanapun ia lewat, lubang hitam muncul dan menelan semua yang ada di sekitarnya. Xiao Chen menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi dia tidak takut. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi dan pola-pola misterius muncul. Tak jauh dari situ, pedang itu berdenting pelan, berubah menjadi pelangi suci, dan melesat menuju Wu Ming. Pedang dan palu guntur beradu hebat, percikan-percikan api yang cemerlang bermekaran di angkasa, bagaikan gemuruh guntur yang tak terhitung jumlahnya, kilat ungu dan cahaya pelangi saling terkait dengan segalanya, memancarkan tekanan yang luar biasa. Bahkan di langit yang tinggi, pegunungan Taihang di bawahnya juga terkena dampaknya. Dalam pertempuran besar antara raja-raja ini, puluhan gunung besar hancur menjadi abu. Pedang, tidak bisa dihancurkan, ia menebas palu guntur langit ungu dari cahaya keemasan, meninggalkan bekas pedang di atasnya. Jika dilihat oleh orang lain, mereka akan sangat terkejut. Palu guntur langit tidak bisa dihancurkan dan merupakan harta karun yang terkenal di dunia kultivasi. Ia memiliki kekuatan serangan yang tak tertandingi. Akan tetapi, pada saat ini ia sepenuhnya ditekan dalam serangan dan dalam bahaya dipotong-potong. Boom! Palu petir langit menerobos penghalang dan tiba-tiba menyerang Xiao Chen. Udara ungu datang dari timur, tanpa suasana damai, yang ada hanya niat membunuh. Wu Ming menyatu dengan lonceng dewa, berubah menjadi cahaya kema.
San yang menyelimuti Zhan Jian dan menghalangi jalannya untuk meminta bantuan. Lonceng ilahi Kaisar Surga dikatakan tidak bisa dihancurkan. Wu Ming telah menjadi satu dengannya. Di bawah serangan yang dapat ditahannya, seolah-olah dia memiliki tubuh yang abadi. Vitalitasnya sangat kuat, jadi dia mengambil risiko untuk mencegat pedang itu. Palu guntur langit datang dengan cahaya ungu tak berujung. Awan ungu menutupi langit, dan kekuatan suci menakuti jiwa. Xiao Chen setenang sumur kuno, berdiri diam dalam kehampaan. Pada saat ini, jiwanya terguncang dan suara surgawi keluar. Dalam sekejap, puluhan karakter, Om, dan Duh, menyembul dari kehampaan, seakan-akan terbuat dari besi cair, mewujud sepenuhnya dalam wujud fisik. Puluhan karakter, Om dan Duh, menari-nari di sekitar Xiao Chen seperti bintang jatuh, masing-masing berkilauan dan berkilauan. Mereka menggambar lintasan yang indah dan membentuk jaring cahaya yang tidak bisa ditembus yang melindunginya di dalam. Dang, dang, dang. Palu petir langit mengguncang langit dan bumi serta terus-menerus menghantam meteor, namun tidak mampu menembus dinding cahaya tersebut. Tidak hanya itu, puluhan karakter, Om, dan Duh, menjadi semakin terang, seperti matahari kecil, perlahan-lahan menekan palu guntur langit yang penuh dengan bekas pedang. Ketika suara surgawi, Duh dikultivasikan, kekuatan suara surgawi, Om pun meningkat, menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ketika dua suara itu dihasilkan bersama, mereka sudah dapat bersaing dengan harta yang paling berharga. Jika kedelapan suara itu dimainkan pada saat yang sama, pemandangannya akan sulit dibayangkan. Boom! Puluhan suara, Om, dan Duh, seperti bintang yang bersinar, dapat menghancurkan jiwa dan secara bertahap mengusir palu petir langit, yang mencoba menyegelnya. Wajah Wu Ming berubah warna sepenuhnya. Dia memisahkan kedua harta karun itu, menggunakan vitalitas kuat yang menyatu dengan lonceng dewa untuk memegang pedang, dan menyerang dengan palu dewa, berharap bisa mengalahkan Xiao Chen sampai mati. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen menanggapi palu guntur langit dengan sangat tenang dan memiliki kecenderungan untuk menekannya. Suara surgawi yang dahsyat bergema di antara langit dan bumi, dan karakter-karakter besar dan padat seperti bintang-bintang bersinar. Jika hal ini berlangsung terlalu lama, Sky Thunder Hammer mungkin akan diambil oleh lawan. Pada saat ini, Wu Ming merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia telah menjadi satu dengan Kaisar Abadi God Bell dan memiliki tubuh yang hampir abadi, pedang yang tidak bisa dihancurkan itu terus-menerus menebas God Bell, menyebabkan dia merasakan sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Dia sangat merasakan sakitnya dipotong terus-menerus. Berhenti, kita ini partner, tidak perlu bertarung sampai mati. Wu Ming berteriak. Xiao Chen mengabaikannya dan menyerang lebih ganas. Pedang itu bagaikan pelangi, menyambar maju mundur dalam cahaya kemasan. Lonceng dewa itu seperti jaring ikan, dengan lebih dari selusin lubang di dalamnya. Guntur langit kembali, Wu Ming berteriak. Palu guntur langit berubah menjadi cahaya ungu dan dengan paksa menerobos penghalang Du Zitianyin dan Weng Zitianyin, terbang kembali ke Wu Ming, dan bergabung menjadi cahaya kemasan. Pada saat ini, Xiao Chen sedang menekan Wu Ming. Tubuhnya dikelilingi oleh puluhan bintang, dan pedang itu menebas Wu Ming di depan. Palu guntur langit dipenuhi bekas-bekas pedang, setelah menerima puluhan pukulan, dan lonceng surgawi Kaisar Abadi terus-menerus ditusuk dan dipasang kembali. Wu Ming merasakan sakit hebat di sekujur tubuhnya dan menyatu dengan lonceng dewa. Dia adalah lonceng ilahi Kaisar dan mengalami penyiksaan ini secara pribadi. Hajar Wu Ming. Ya, di saat berikutnya, Xiao Chen menyerbu maju sendiri dan membombardir bola cahaya kemasan itu dengan keras, hingga menimbulkan suara yang memekakkan telinga.
Wu Ming rasa ingin muntah darah. Meskipun dia telah menjadi satu dengan lonceng dewa, persepsinya masih ada. Dia jelas merasakan tendangan berat di perut bagian bawahnya, dan rasa sakitnya begitu parah hingga dia hampir pingsan. Bang! Dia menerima tamparan keras lagi di kepala, dan sebuah jejak telapak tangan yang jelas muncul di badan lonceng emas itu. Wu Ming merasa kepalanya seperti hancur. Dang! Sebuah tendangan menghantam dadanya dengan keras, dan Wu Ming merasa ingin muntah darah. Ini bukan lagi duel, ini pukulan. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali saya merasakan hal ini. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sejak dia menjadi terkenal. Memikirkannya saja membuat orang marah. Api suci yang tak berujung tengah menyala, dan lonceng Dewa Kaisar Abadi tampak ikut terbakar. Badan lonceng itu berubah total menjadi bola cahaya keemasan yang menyilaukan, dan palu petir langit turut terlilit di dalamnya, menyerbu dengan ganas ke arah Xiao Chen. Namun, api lonceng dewa dan cahaya ungu emas tidak menjebak Xiao Chen. Pedang itu tidak bisa dihancurkan dan membuka jalan masuk dalam api suci emas yang menyilaukan dan membunuhnya untuk keluar. Bang! Sebuah serangan tangan bebas jatuh dan bayangan monumen surgawi menutupi cahaya keemasan itu. Wu Ming merasa seolah-olah sebuah gunung telah menghancurkannya, menghancurkan tubuh daging dan darahnya. Meskipun sudah dipasang kembali, rasa sakitnya tidak akan terlupakan seumur hidupnya. Seorang guru besar pun dipukuli. Jika orang menceritakannya kepada orang lain, orang-orang akan tertawa terbahak-bahak. Wu Ming sangat marah hingga dia merasa ingin muntah darah. Dia tahu bahwa tidak mungkin melakukan apapun pada Xiao Chen, dan terus bertarung hanya akan mendatangkan masalah baginya. Dengan kilatan cahaya merah darah, dia melarikan diri menggunakan teknik pelarian darah dan muncul beberapa mil jauhnya, siap menerobos ruang dan melarikan diri kembali ke dunia kultivasi. Berhenti, pertarungan sudah berakhir. Xiao Chen tertawa dan berkata, "Sekarang, mari kita bicarakan tentang cara bekerja sama." Lonceng Dewa Kaisar Abadi muncul di kehampaan, dan Wu Ming perlahan muncul, wajahnya penuh dengan udara hitam, dan dia memiliki keinginan untuk mengutuk. Kerjasama sialan, inilah yang paling ingin dikutuk Wu Ming, tetapi dia akhirnya tenang dan menatap Xiao Chen dengan dingin. Jika Xiao Chen benar-benar yakin bisa menghancurkan Wu Ming, dia tidak akan pernah melepaskannya. Tetapi Wu Ming benar-benar menyatu dengan lonceng ilahi, bukan dalam kondisi setengah menyatu seperti Ye Tian saat itu. Bahkan jika ketiga pedang itu digunakan bersama-sama untuk menghancurkan lonceng dewa, saya khawatir jejak kesadaran spiritualnya dan lonceng dewa abadi akan hilang. Tidak diragukan lagi bahwa Banzu pasti akan merekonstruksi tubuhnya, yang sama saja dengan tidak membunuhnya. Jika dia memiliki 4 atau 5 pedang, dia pasti bisa menutup ruang, membunuh Zhong Hun, menghancurkan tubuh dan jiwa Wu Ming, menghapus tandanya, dan membuat janji Banzu menjadi kata-kata kosong. Akan tetapi, dengan hanya 3 pedang, akan sulit baginya untuk membentuk formasi pedang, dan jika lonceng ilahi Kaisar Langit mencoba melarikan diri, dia tidak akan mampu menghentikannya. Jadi, setelah mengetahui hasilnya, dia mulai memukul lawannya dengan keras. Kalau dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali, dia akan memukulinya sepuasnya. Apakah menurutmu kita masih bisa bekerja sama sekarang? Wu Ming menatap Xiao Chen dengan dingin dari kejauhan. Orang yang luar biasa harus memiliki keberanian yang luar biasa. Xiao Chen berdiri di kehampaan, pedangnya sudah disimpan, dan berkata, "Bukankah kau ingin membunuhku tadi?" Hanya pertarungan hidup mati yang nyata seperti ini yang dapat menilai kekuatan sejati satu sama lain. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bekerja sama? Seperti yang kau katakan,
kita akan bergabung untuk menyingkirkan Raja Surgawi 5 elemen, dan kemudian kau. Dan aku akan bertarung sampai mati. Wu Ming penuh amarah, namun pada akhirnya dia mampu menahannya. Ding! Xiao Chen mengangkat tangannya dan sebuah garis emas muncul, dan sebuah lonceng kecil terbang menuju Wu Ming. Wu Ming mengambilnya dan menjabatnya dengan kuat. Seorang gadis muda terbang keluar dari sana. Itu keponakannya. Paman, ada apa denganmu? Gadis itu sangat terkejut saat melihat Wu Ming. Pada saat ini, wajah Wu Ming memar dan bengkak, dan dia tampak seperti habis dipukuli, yang membuatnya merasa tidak percaya. Wajah Wu Ming menjadi pucat dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Kembalilah ke Yandu dan jangan katakan apapun." Gadis itu terbang menjauh dalam kebingungan, hingga ia melihat Xiao Chen beberapa mil jauhnya. Ia tiba-tiba tersadar dan merasa takut di saat yang bersamaan. Pria ini benar-benar mengalahkan pamannya yang tak terkalahkan. Mengerikan, Wu Ming dan Xiao Chen mengadakan pertemuan rahasia di pegunungan Taihang, dan tidak seorang pun mengetahuinya. Beberapa hari kemudian, sebuah rahasia menyebar di Yandu. Wu Ming terlibat pertarungan sengit dengan seorang guru misterius dan pulang dengan luka parah. Ketika berita itu keluar, semua orang terkejut. Ketika Wu Ming dan Xiao Chen menyusun rencana untuk menyingkirkan Raja Surgawi 5 elemen, Raja Emas, Raja Kayu, Raja Dewa Laut, Raja Roh Api, dan Raja Bumi juga turut menyusun rencana. Xiao Chen telah menghilang selama lebih dari 10 tahun. Di mana dia? Kali ini keluarga Macan Putih serius. Mereka ingin memancingnya keluar dan membunuhnya sekaligus. Usir wanita itu. Xiao Chen akan menyelamatkannya meskipun dia tahu dia akan mati. Wanita itu jelas sudah mati. Bagaimana dia bisa muncul kembali di dunia ini? Xiao Chen juga meninggal tahun itu, tapi dia muncul kembali di dunia, bukan? Bab 437, Membunuh Leluhur Semi. Raja Emas adalah seorang wanita yang sangat cantik dengan rambut emas panjang yang berkilau dan kulit seputih mata air. Namun, wanita ini sangat banyak akal dan telah menyebabkan Wu Ming menderita beberapa kerugian serius selama bertahun-tahun. Kekuatan klan Macan Putih tidak boleh diremehkan. Karena mereka ingin memancing Xiao Chen keluar dari gua dan membunuhnya, saya pikir mereka pasti sudah memastikannya. Namun, Xiao Chen ini tampaknya tidak menentu. Setiap kali sesuatu terjadi padanya, akan selalu ada satu kecelakaan atau lainnya. Ketika saatnya tiba, kami akan memberikan keluarga Macan hadiah besar untuk membantu mereka menyingkirkan pria bermarga Xiao pada saat kritis. Raja Emas mengatakannya dengan mudah, mata emasnya memancarkan sinar cahaya yang menerawang. Dia berdiri diam di depan jendela kaca, menatap awan putih di langit yang jauh. Sekalipun White Tiger tidak bertindak, aku masih berpikir bagaimana cara memancing orang bernama Xiao itu. Perkataan Raja Bumi sedikit menyeramkan, tatapannya sangat dingin, dia berkata, dia harus mati, dia benar-benar tidak perlu lagi bertahan hidup di dunia ini. Raja Roh Api yang tidak jauh dari situ mengangguk dan berkata, benar, sudah saatnya untuk menyingkirkannya sepenuhnya. Namun, sebelum itu, apa pendapatmu tentang masalah Wu Ming? Orang ini terluka parah oleh seorang guru misterius. Haruskah kita pergi ke Yandu untuk menyingkirkannya terlebih dahulu? Raja Emas yang cantik namun aneh itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir Wu Ming ingin berurusan dengan kita dan dengan sengaja menyebarkan rumor. Kalian seharusnya tidak ceroboh baru-baru ini. Berita bahwa Wu Ming menderita luka serius tentu saja sampai ke telinga Raja Surgawi 5 elemen untuk pertama kalinya. Raja Dewa Laut dan Raja Roh Api tidak dapat menahan keinginan untuk pergi ke Yandu untuk membunuh Wu Ming. Raja Emas menggoyangkan gelas kristal di tangannya,
menyesap saripati emas dengan bibir merahnya, dan berkata, "Jangan bergerak dan berikan kesempatan untuk membunuh Wu Ming kepada orang lain. Aku ingin melihat trik apa yang bisa dia mainkan." Pada saat ini, Xiao Chen telah tenggelam dalam cahaya ungu. Cahaya di sekelilingnya mengalir, dan kabut ungu ada di mana-mana, mengalir seperti gelombang air. Ini berada di bawah tanah Yandu. Dia ada di reruntuhan bawah tanah. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi spiritual bumi dan dibaptis oleh esensi bumi yang paling murni. Yandu adalah ibu kota kuno 6 dinasti. Reruntuhan di sini pernah bersinar terang di zaman kuno. Itu adalah kota terlarang yang terkenal di seluruh dunia dan salah satu kota terindah di Kyushu. Sayangnya, di bawah kekuatan waktu, segalanya dapat terhapus. Kota terlarang yang megah telah berubah menjadi reruntuhan, terkubur di bawah tanah, dan menjadi legenda. Xiao Chen berada di reruntuhan bawah tanah, dikelilingi oleh cahaya warna-warni. Dipilih sebagai ibu kota oleh beberapa dinasti di zaman kuno, tentu saja ini bukan tempat biasa. Bawah tanah Yandu dipenuhi dengan energi spiritual dan udara ungu yang naik ke langit. Dapat dikatakan bahwa itu adalah akar dari semua meridian dan benar-benar tempat suci untuk berkultivasi. Ada beberapa tempat di Kyushu yang dapat dibandingkan dengan tempat ini. Ini benar-benar tanah harta karun yang diimpikan oleh para praktisi. Di sisi lain, terdengar suara dengkuran pelan. Si kecil Keke tertidur sangat lelap, meringkuk seperti anak kecil. Di sampingnya terdapat sekumpulan inti buah spiritual, yang memancarkan semburat wangi yang manis. Sebuah pohon suci kecil berwarna-warni ditanam di depannya, dengan cahaya yang mengalir di atasnya. Meski hanya setinggi pohon palem, namun sungguh menakjubkan. Ia berakar di tanah seperti seekor naga, dan setiap daun giok di atasnya bening dan berkilauan. Samar-samar terlihat ayangan naga leluhur menari mengelilingi pohon kecil itu. Di bawah bumi, cahaya ungu tak berujung melonjak masuk, dan pohon kecil itu menerima semuanya seperti seekor paus menelan seekor sapi, dan batang serta urat yang berakar di tanah menyerap semua energi spiritual. Daun giok ungu ke-6 telah tumbuh dari kuncup seukuran beras menjadi seukuran kuku jari. Ia memiliki aura yang pekat dan tak berujung dan sama mempesonanya seperti matahari ungu kecil. Ia tumbuh perlahan dengan menyerap saripati bumi. Dapat dikatakan bahwa yang paling banyak manfaatnya adalah pohon suci ini. Ia dapat langsung memadatkan hakikat langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Tidak perlu disempurnakan sama sekali dan dapat sepenuhnya memilikinya. Tidak akan lama lagi sebelum daun giok ke-6 akan terbentuk sempurna dan dalam kondisi sempurna. Selain itu, Paradise Lost juga terbuka, seperti lautan yang merangkul semua sungai, dengan energi spiritual ungu yang tak berujung mengalir ke dalam dan diserap sepenuhnya. Tentu saja, keuntungan yang diperoleh Keke dan Xiao Chen juga besar. Meskipun hewan kecil itu tidur malas di karpet emas, ia telah tenggelam dalam cahaya ungu yang tak berujung. Untuk hal kecil, tidur adalah cara terbaik untuk berlatih. Selama ia dapat tumbuh secara normal, kekuatannya akan meningkat pesat. Dalam arti tertentu, bakat ras sangatlah penting. Si kecil ini diberkati oleh alam. Hanya ada satu yang seperti itu di dunia. Dia terlahir begitu luar biasa. Suatu hari nanti, saat dia dewasa, dia akan meraih kesuksesan besar. Namun karena hal itu, ia pun membuat Tuhan iri dan banyak menderita pada masa kecilnya, sehingga ia sulit tumbuh dewasa. Beruntungnya, makhluk kecil itu telah mengalami banyak suka duka dan tidak akan mati muda. Dalam mimpi indahnya, hewan kecil itu tampaknya kembali memimpikannya makanan lezat. Bulu matanya terus berkedip dan mengeluarkan suara-suara kekanak-kanakan saat tidur. Warnanya juga terus berubah,
pertama dari giok hitam menjadi giok putih, lalu menjadi kuning keemasan, dan terakhir menjadi hijau zamrud seperti giok hijau. Keke berganti-ganti antara keempat warna, dan akhirnya diwarnai dengan sedikit merah. Akan tetapi, warna kesukaannya adalah putih salju, jadi ia akan selalu dalam kondisi itu saat terjaga. Di sisi lain, Xiao Chen diam seperti batu, duduk bermeditasi tanpa menggerakkan sedikit pun otot. Pikirannya kosong saat ia membiarkan seni mendalamnya berjalan sendiri sementara jiwanya berkelana dalam kehampaan. Pada tubuhnya, terdapat lebih dari 300 titik akupuntur yang didewakan yang mekar dengan warna-warna keberuntungan, seolah-olah bintang-bintang di langit terpatri dalam dagingnya, dan bahkan menarik energi spiritual ungu yang tak berujung dari bawah tanah untuk menyerbu dan mengalir ke titik-titik akupuntur yang didewakan tersebut. Masing-masing dari 300 titik akupuntur ilahi adalah ruang yang aneh, dan banyak artefak penting Xiao Chen ditempatkan di dalamnya. Samar-samar, Xiao Chen merasa dirinya terbagi menjadi puluhan, ratusan bagian, dan masing-masing memasuki titik akupuntur yang didewakan. Hatinya dipenuhi ketenangan saat ia menatap dengan saksama setiap titik akupuntur yang didewakan. Mereka tampak seperti versi kecil dari langit, dengan rahasia tak berujung yang menunggu untuk ia temukan. Di antara langit, ada urat-urat ilahi misterius yang menghubungkan semuanya, dan ada kekuatan besar yang tak terbayangkan mengalir. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Xiao Chen menemukan bahwa setiap titik akupuntur yang didewakan telah berubah menjadi sebuah alam semesta, dan bayangan kabur secara bertahap muncul di setiap alam semesta. Pola-pola yang tak berujung perlahan-lahan muncul dari permukaan tubuhnya, seperti lapisan kerudung, menyelimuti dagingnya. Ketika Xiao Chen berusaha keras menjelajahi lebih dari 300 alam semesta kecil, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang luar biasa, dan puluhan atau bahkan ratusan pikiran ilahi yang berbeda terguncang keluar dari titik-titik akupuntur yang didewakan, di reruntuhan kota terlarang di bawah Yandu. Xiao Chen tidak hanya menyerap esensi bumi untuk memurnikan tubuhnya, tetapi ada juga beberapa orang lain yang sedang berlatih. Ratusan kaki jauhnya, Wu Ming terbenam dalam cahaya ungu. Lonceng ilahi dan palu guntur langit memang merupakan harta karun. Dengan nutrisi energi spiritual ungu, mereka telah pulih sepenuhnya. Di sisi lain, ada seorang wanita bernama Miao Qi, dengan rambut biru aqua panjang yang berkilau sedikit, dan tersebar secara alami. Dia memiliki alis hitam melengkung, hidung lentik, bibir merah lembab, dan matanya terpejam pelan, memberikan orang perasaan cantik dan tenang. Ini adalah wanita dari dunia kutukan. Dia adalah seorang master super yang ditemui Wu Ming. Dia berbagi akar spiritual bawah tanah di Yandu dengan Wu Ming dan beberapa orang lainnya. Beberapa orang lainnya sangat tua dan jauh dari sini. Mereka nampaknya enggan berinteraksi dengan orang lain dan hanya dapat dilihat sebagai bayangan samar. Ini faktanya. Pada hari kerja, mereka bahkan tidak berinteraksi dengan Wu Ming dan jarang berhubungan dengan dunia luar. Mereka berlatih di bawah tanah ini sepanjang hari. Wu Ming tidak memberi tahu Xiao Chen secara rinci tentang asal-usul mereka, seolah-olah dia sangat waspada terhadap orang-orang itu. Setengah bulan kemudian, Xiao Chen membuka matanya, dan dua kilatan ungu keluar dari matanya. Selama beberapa hari terakhir, dengan bantuan buah ajaib dan akar spiritual bumi, 365 titik akupuntur telah sepenuhnya didewakan. Dia merasakan ada kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam tubuhnya, tetapi dia terkejut karena ternyata kekuatan itu belum lengkap. Titik akupuntur masih didewakan. Selain titik akupuntur utama, terdapat banyak titik akupuntur sekunder yang penting dan banyak titik akupuntur khusus yang misterius. Pendewaan tersebut masih berlanjut dan menyebar ke titik-titik akupuntur.
Xiao Chen merasakan kendalinya atas pedang menjadi semakin sensitif, seolah-olah dia mengarahkan lengannya sendiri, secara fleksibel dan bebas. Terlebih lagi, titik akupuntur yang didewakan menjadi semakin misterius. Selama keadaan meditasi yang mendalam, ia melihat 365 hantu duduk di titik-titik akupuntur yang didewakan, dan ruang di dalamnya seperti langit. Keke pun terbangun dengan mata mengantuk, meregangkan badan malas-malasan, dan menguap, terlihat sangat imut. Daun giok ungu ke-6 dari pohon suci telah tumbuh sepenuhnya. Pada titik ini, daun giok hitam, daun giok putih, daun giok emas, daun jasper, daun giok merah, dan daun giok ungu bersinar dan penuh vitalitas. Di kejauhan, Wu Ming membuka matanya, mengangguk padanya, dan mulai bermeditasi lagi. Xiao Chen bergegas keluar dari kota terlarang ungu yang terbengkalai bersama binatang kecil itu dan kembali ke bumi. Ayo kita pergi jalan-jalan. Ayah, pria dan binatang itu meninggalkan dua bayangan dan menghilang ke langit. Beberapa hari kemudian, berita terbaru muncul bahwa ketika Wu Ming yang terluka parah sedang memulihkan diri di Yandu, ia diserang dan dibunuh oleh mantan musuhnya. Dia diusir dari tanah utara, terluka parah dan sekarat, dan keberadaannya tidak diketahui. Ada yang mengatakan bahwa dia telah melarikan diri kembali ke dunia kultivasi, sementara yang lain mengatakan bahwa dia masih berada di dekat Yandu, menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Ketika Xiao Chen tiba di seberang lautan, daerah-daerah penting berbagai suku dijaga lebih ketat lagi, dan mustahil baginya untuk menembus jauh ke dalamnya. Melihat situasi itu, dia langsung melarikan diri. Tidak diragukan lagi, pasti ada setengah leluhur yang bertanggung jawab. Dia tidak ingin mati karena ini. Itu akan terlalu pengecut. Xiao Chen kembali dari luar negeri, berdiri di atas perahu kecil dan berlayar melawan arus di sepanjang sungai Yangtze. Itulah, tepat di muara sungai Yangtze, dia melihat Tian Wei Tian dan Ren Wei Ren. Itu sungguh tidak terduga. Kedua semi-leluhur ini sama sekali tidak memiliki sikap sebagai tuan yang tiada taraf. Salah satu dari mereka memiliki rambut kuning terbakar dan tampak seperti anak nakal. Yang satu lagi berkulit putih dan gemuk, berusia sekitar 8 atau 9 tahun, dan tampak seperti anak kecil yang naif. Kedua leluhur tiri itu sangat santai. Mereka duduk bersila di atas rakit bambu sambil bermain catur. Rakit itu juga diisi dengan segala jenis anggur dan makanan. Mereka bermain catur dan minum sambil hanyut bersama ombak. Mereka bersikap santai semampu mereka. Hei, itu kamu, nak. Tian Wei Tian tertawa dan berkata, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Xiao Chen menggunakan kinya untuk mengendalikan perahu, bergerak maju seperti ikan sungai, dan dengan cepat tiba di depan rakit bambu. Halo, para senior, tidak perlu bersikap sopan kepada kami, Orang asing itu, yang berkulit putih dan bersih seperti anak kecil, memandang buah dewa di tangan Keke sambil tersenyum dan berkata, aku baru saja akan memakan buahnya. Anak kecil, lebih baik berbagi kebahagiaan dengan orang lain daripada menikmatinya sendirian. Keke segera menyembunyikan buah dewa di belakang punggungnya, dengan tatapan waspada, menatap orang asing itu seolah-olah dia sedang berjaga-jaga terhadap pencuri. Xiao Chen tersenyum dan berkata, ambilkan beberapa buah dan biarkan kedua senior mencicipinya. Mereka tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Keke mengerutkan kening dan tampak getir. Dia dengan enggan memetik beberapa buah ginseng yinmu dan buah persik lalu menaruhnya di rakit bambu. Kedua leluhur tiri itu, yang sama sekali tidak memperlihatkan sikap seperti tuannya, tertawa keras, mengambil buah persik dan mulai menggigitnya. Mulut mereka penuh dengan sari buah. Rasanya lezat sekali, anak kecil. Kamu boleh mencobanya juga, sama-sama.
Ah, itu awalnya milikku. Keke menatap Tian Wai Tian dan Ren Wai Ren dengan marah. Setelah kau menghilang lebih dari 10 tahun yang lalu, aku benar-benar mengira kau dibunuh oleh yaksa tua itu. Aku hampir bertengkar hebat dengannya, tetapi aku tidak menyangka kau akan muncul lagi. Tian Wai Tian berkata sambil memakan buah persik. Oh, bukankah kita sudah membuat janji dengan yaksa tua itu hari ini? Ren Wai Ren menepuk dahinya yang halus dan berkata, kurasa dia akan segera datang. Xiao Chen, kalian berdua sebaiknya bersembunyi dulu. Tidak perlu bersembunyi. Aku datang, leluhur. Di langit, seekor yaksa tua kurus dan kering dengan rambut hijau dan wajah ganas turun, menatap Xiao Chen dengan hampir ganas. Wah, kamu benar-benar sudah bosan hidup. Beraninya kamu muncul di dunia ini. Kamu tidak mengambil jalan menuju surga, tetapi malah menuju neraka. Lebih baik kamu mengakhiri hidupmu hari ini. Dua sinar cahaya hijau keluar dari mata yaksa tua dan menyapu ke arah Xiao Chen. Menghadapi sang semi leluhur, Xiao Chen sama sekali tidak berani ceroboh, dan memancarkan 8 suara asal yang dapat mengguncang harta sang semi leluhur. Suara surgawi, Om, dan Duh, mengembun menjadi entitas dan berubah menjadi puluhan karakter besar, bersinar seperti meteor. Ia terus-menerus bertabrakan dengan dua lampu hijau, menimbulkan suara yang memekakkan telinga dan menyebabkan gelombang melonjak ke langit di muara sungai Yangtze. Yaksa tua, kau sudah bertindak terlalu jauh. Tian Wai Tian mengulurkan kelima jarinya dan 5 pelangi dewa terbang keluar, mengalahkan cahaya hijau yang keluar dari mata yaksa Bansu. Orang luar itu terbang dan berdiri di antara yaksa tua dan Xiao Chen. Kalian berdua minggirlah. Aku harus membunuhnya. Yaksa Bansu menunjukkan niat membunuhnya, dan berkata dengan dingin, anak ini terlalu kejam. Dia telah membunuh lebih dari 1000 master di masa lalu. Tidak adil jika tidak membunuhnya. Meskipun Ren Wai Ren terlihat seperti anak kecil, dia berbicara tanpa ampun, berkata, apa Yan? Kamu bicarakan. Kamu memanfaatkan usiamu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika perang percobaan dimulai, orang-orang itu ingin membunuhnya. Dia hanya mencoba melindungi dirinya sendiri. Siapa yang bisa disalahkan atas segalanya? Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Itu hal yang wajar. Mengapa kamu, sebagai Bansu, ikut campur? Sudah berapa kali kau mencoba membunuhku, yaksa Bansu? Niatmu diketahui semua orang. Kau yang membuat aturan. Apa kau hanya mengizinkan orang-orangmu membunuhku, tetapi tidak mengizinkanku melawan? Kau marah karena aku telah membunuh hampir 20 raja alien. Kau terlalu egois dan tidak punya hak untuk mengatakan bahwa itu tidak adil. Suara yaksa Banzu sangatlah dingin. Dia menatap Xiao Chen seperti ular berbisa dan berkata, beraninya kau berteriak di hadapanku, bajingan kecil. Jangan pikir aku tidak bisa membunuhmu hanya karena mereka mendukungmu. Di hadapanku, kau hanyalah orang kecil, lemah seperti semut. Aku tidak bisa membunuhmu hanya dengan satu tangan. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan jari-jariku, dan membunuhmu seperti menghancurkan ayam atau anjing. Disebut bocah nakal dan semut, Xiao Chen tidak lagi merasa kagum pada Banzu, dan berteriak, persetan denganmu, kau orang tua berani bertindak sombong di depan generasi muda. Di mana kau bersembunyi selama bencana dewa palsu? Ketika dewa leluhur Suanyuan melawan Hongjun dan Banzu dari dunia asing, di sudut mana kau bersembunyi? Sekarang kau tidak punya apa-apa untuk dilakukan dan lari keluar, mengaku sebagai guru yang tak tertandingi, singkirkan mukamu, dan kembali ke sarang lamamu dan bersembunyi. Jika kau membuatku marah, bahkan jika kau seorang Banzu, aku akan membunuhmu. Kamu, seekor semut, ingin membunuhku.
Wajah Yaksa Banzu berubah menjadi hijau karena marah. Dia tertawa marah dan berteriak, "Hari ini aku akan menghancurkanmu sampai mati, bajingan kecil, dan tidak ada seorang pun yang bisa melindungimu. Dasar orang tua sok suci, apa kau pikir aku tidak bisa membunuhmu?" Xiao Chen menatap yaksa tua itu tanpa rasa takut. "Berani sekali kau, seekor semut, berbicara tanpa malu-malu. Coba aku lihat bagaimana kau bisa bertahan hidup." Mata Yaksa Banzu berubah sepenuhnya menjadi hijau. Xiao Chen tidak takut dan berkata, "Dasar kau serangga tua, kau benar-benar harus dihancurkan sampai berkeping-keping." Bab 438 Badai datang lagi. Cukup, orang luar itu melayang di udara, menghalangi Xiao Chen dan Yaksa Banzu, dan berteriak, "Yaksa Banzu, kamu adalah seorang abadi kuno. Tidakkah kamu merasa malu berdebat dengan seorang junior?" Orang luar itu berkulit merah jambu dan berkulit putih, dan meskipun ia tampak seperti anak berusia 8 atau 9 tahun, wajahnya tampak suram dan ia memancarkan aura yang menakutkan, dan tekanan Banzu tidak diragukan lagi terungkap. Yaksa Banzu tertawa dingin, pakaian longgarnya berdesir dan memancarkan niat membunuh. Dia berkata dengan suara yang menyeramkan, "Jangan sok di depanku." Setan kecil ini berteriak-teriak di depan Banzu dan sama sekali tidak menganggapku serius. "Apakah wajar bagimu untuk melindunginya seperti ini?" Tian Wai Tian, yang seperti anak nakal, juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, "Kamu sudah menjalani kehidupan seperti anjing di usiamu. Sungguh memalukan statusmu sebagai Banzu karena bersikap begitu serius dengan seorang junior. Sungguh memalukan statusku sebagai Banzu. Aku merasa malu menjadi Banzu yang sama denganmu." Kata-kata ini sangat berat dan tidak memberikan wajah apapun kepada Yaksa Banzu. Mereka lebih buruk daripada menunjuk hidungnya dan memarahinya. Jelaslah bahwa Tian Wai Tian ingin berbalik melawan Yaksa Banzu untuk melindungi Xiao Chen. "Bagus, bagus, bagus." Yaksa Banzu sangat marah sehingga dia mengucapkan 3 kata yang bagus berturut-turut, menunjuk Tian Wai Tian dan Ren Wai Ren, dan berkata, "Karena kalian sangat protektif terhadap bocah ini dan menggunakan kekuatan kalian untuk menghentikanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku akan pergi mencari seseorang sekarang dan berdebat denganmu. Kita pasti akan melihat siapa yang lebih baik." Yaksa Banzu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Perkataan Tian Wai Tian membuatnya marah. Kalau saja tidak ada 2 semi leluhur yang menatapnya, dia pasti sudah langsung memulai pertarungan besar. "Yaksa tua, apakah perlu bagimu untuk melakukan itu? Kemarahan berbahaya bagi kesehatanmu." Orang luar itu tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu ingin meminta orang lain untuk bertarung di antara para leluhur setengah. Apakah kamu tidak takut mempermalukan diri sendiri? Jika para leluhur setengah bertarung satu sama lain untuk memperebutkan seorang junior, bagaimana orang-orang di dunia akan melihat kita? Kalian berdua membelanya, siapa yang bisa disalahkan? Yang terburuk yang bisa terjadi adalah pertarungan sampai langit dan bumi runtuh." Sang semi leluhur Yaksa tampak seolah telah mengerahkan segenap kemampuannya. Tian Wai Tian memiliki rambut kuning hangus yang kusut dan berkibar liar tanpa angin. Matanya bersinar terang saat dia berkata, "Yaksa tua, jangan berkata kasar. Aku akan mengambil alih masalah ini untuk Xiao Chen. Mari kita bertarung beberapa jurus. Jika kau mengalahkanku, kau dapat menghadapi Xiao Chen sesuka hatimu. Jika kau tidak dapat mengalahkanku, masalah ini akan dianggap selesai." Bagaimana? Meskipun Tian Wai Tian tidak mengatakan sesuatu yang kasar kali ini, bau mesiu tercium penuh. Sekarang keadaan sudah seperti ini, jika Yaksa Banzu tidak menerima tantangannya, dia akan terlihat terlalu pengecut. "Kau..." Yaksa Banzu sangat marah.
Tian Waitian jelas-jelas mencoba memaksakan diri untuk memimpin. Sekalipun itu berarti pertempuran dengan Banzu, dia tidak akan ragu. Baiklah, kalau aku tidak menerima tantanganmu, kau akan mengira aku takut padamu. Yaksa tua itu menyipitkan matanya di tempat, seolah dia bertekad untuk membunuh Xiao Chen. Dua senior, Xiao Chen melangkah di kehampaan, melangkah maju dan berkata, aku akan bertarung dengannya, kalian tidak perlu mengambil tindakan, siapa tahu, aku benar-benar bisa membunuhnya. Betapa tidak tahu malunya dirimu, bocah nakal berani bicara soal menghancurkan leluhur. Leluhur setengah sura berwarna merah darah tiba-tiba jatuh dari langit dan datang ke muara sungai Yangtze, penuh dengan aura pembunuh. Matanya yang merah darah pertama-tama menatap Xiao Chen, lalu menatap Ren Wairen dan Tian Waitian, dan berkata dengan suara dingin, tidak perlu membiarkan binatang buas seperti itu hidup. Dia tidak memiliki rasa hormat terhadap leluhur setengah yang agung dan perkasa. Saya pikir Anda harus menyingkirkannya sendiri, jika tidak, martabat apa yang akan dimiliki leluhur setengah dalam jangka panjang. Situasinya meningkat drastis, dan leluhur setengah sura pun tiba. Situasinya agak di luar kendali dan pertempuran antara leluhur setengah tampak tak terelakkan. Ini akan sangat serius. Yaksa tua itu tiba-tiba merasa lebih percaya diri. Sekarang situasinya menjadi 2 lawan 2, dan dia tidak khawatir lagi dengan pemandangan mengerikan di mana dia dikepung oleh 2 makhluk setengah leluhur. Tidak perlu membiarkan bocah ini hidup. Sura Banzu menunjuk Xiao Chen dan berkata kepada Tian Waitian dan Ren Wairen, tahukah kalian apa yang dia gunakan untuk membunuh lebih dari 1000 master elite lebih dari 10 tahun yang lalu? Itu adalah racun mayat dewa leluhur, benda terlarang di dunia. Xiao Chen merasa ia hendak kehilangan kesabarannya dan tidak merasa kagum sedikit pun. Dia berkata, hantu tua berambut merah, tahukah kau dari mana racun mayat dewa leluhur itu berasal? Aku mendapatkannya dari Raja Klan Tengkorak. Jika kau ingin membalas dendam atas racun ini, kau harus pergi ke Pulau Tengkorak dan menemui Raja di sana untuk bertarung. Kamu panggil aku apa? Yaksa Banzu seperti balok es yang jatuh ke tanah, dingin dan keras. Hantu tua berambut merah. Melihat Xiao Chen mengulanginya lagi tanpa rasa khawatir, rambut merah darah Sura Banzu tiba-tiba tumbuh dan berubah menjadi 30.000 tombak dewa darah merah, terbang ke depan. Setiap kepala tombak setebal lengan, sangat tajam, dan semuanya terhubung ke kepalanya, yang sangat menakutkan. Langit tiba-tiba tertusuk seperti sarang lebah, menerobos kehampaan. Dengan kilatan cahaya, Xiao Chen muncul di surga yang hilang milik Keke. Makhluk kecil itu menggaruk dengan cakarnya, dan api berwarna-warni membakar ke arah 30.000 tombak darah yang menyerbu ke depan. Si kecil begitu berani hingga ia ingin membakar rambut panjang Banzu. Memang, beberapa rambut berwarna merah darah bergegas masuk ke surga yang hilang. Inilah dunia Keke. Binatang kecil itu menggunakan cakar kecilnya untuk memperbaiki sejumput rambut merah. Api berwarna-warni itu menyala dan seketika membakarnya menjadi abu. Bukan hanya beberapa leluhur setengah saja yang terkejut, bahkan Xiao Chen pun sedikit tercengang. Benda kecil ini sungguh hebat. Bahkan segumpal rambut sang semi leluhur pun ikut terbakar. Benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Sura Banzu hanya terjebak dalam suatu kecelakaan, namun dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Meskipun dia pernah mendengar nama Paradise Lost, dia tidak pernah menganggapnya serius. Aku tidak ingin menyebabkan ratusan rambutku yang berwarna merah darah terbakar menjadi abu. Kerugiannya kecil, tetapi rasa malunya besar. Kalau rambutku dibakar oleh anak kecil, orang-orang akan tertawa terbahak-bahak saat menceritakannya kepada orang lain. Haha,
Si bocah nakal Tian Wai Tian tertawa terbahak-bahak, dan si Ren Wai Ren yang kekanak-kanakan juga ikut tertawa. Puluhan ribu rambut yang berlumuran darah surut seperti air pasang, dan wajah Sura Banzu memerah, dan akhirnya berubah dari merah darah menjadi warna hati. Dia gemetar karena marah. Yaksa Banzu juga sangat marah. Kini sahabat lamanya terhina, dendam lama dan baru bercampur aduk, membuat wajahnya makin dingin. Tidak mungkin segalanya bisa berakhir dengan baik. Menurutmu apa yang bisa kita lakukan? Sang leluhur setengah yaksa dan sang leluhur setengah sura menatap Tian Wai Tian dan Ren Wai Ren, seakan-akan mereka siap bertarung jika mereka berselisih pendapat. Apa yang harus dilakukan? Biarkan saja. Tian Wai Tian berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, jika kau menginginkan pertempuran yang menentukan, aku tidak akan menghentikanmu. Medan perang akan ditetapkan sebagai Paradise Lost, dan hidup dan mati akan ditentukan oleh takdir. Aku dan Ren Wai akan menjadi wasitnya. Jika kau mati dalam pertempuran, kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Kau, Yaksa Banzu tercekik. Sura Banzu, dengan kepala penuh rambut merah, berkata, karena kalian berdua dengan sepenuh hati melindunginya, mengapa kita berempat tidak bertarung? Oke, harimau takut pada rubah. Tian Wai Tian berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana mungkin seekor harimau takut pada kalian berdua, rubah yang sakit. Ren Wai Ren juga mengulurkan tangan putihnya yang gemuk dan berkata, ayo, kita berempat akan bertarung selama 3.000 ronde. Namun, tempat ini tidak cocok. Ayo kita pergi ke Tian Wai Ren. Senior, Xiao Chen buru-buru mengirim pesan ke Tian Wai Tian dan Ren Wai Ren. Dia tidak ingin memancing pertengkaran dengan Banzu karena urusannya sendiri. Tidak apa-apa, kami masih yakin bisa mengatasi keduanya. Ren Wai Ren menyampaikan pesan tersebut, dengan berkata, jangan khawatir tentang leluhur setengah dari ratusan suku yang menyebabkan masalah. Beberapa hari yang lalu, Tian Wai Tian dan aku merasakan fluktuasi kuat yang datang dari langit berbintang. Aku pikir Xing Tian, Qiou, dan yang lainnya akan segera kembali. Ayo pergi ke Tian Wai untuk pertarungan besar. Tian Wai Tian lepas landas ke langit terlebih dahulu. Dia berani menghalangi surga dan mengutuk malaikat suci hanya karena dia tidak bahagia. Anda dapat bayangkan betapa percaya dirinya dia. Pada saat itu, kerangka seputih salju jatuh dari langit. Itu adalah raja dari klan kerangka. Dia menghentikan keempat leluhur setengah itu dan berkata, jangan merusak keharmonisan karena beberapa hal sepele. Melihat ekspresi bertanya dari leluhur setengah sura dan leluhur setengah yaksa, Raja Kerangka diam-diam menyampaikan pesan kepada mereka dan berkata, saya merasakan napas Xing Tian dan Qiou muncul di luar angkasa beberapa hari yang lalu. Jika kalian terburu-buru masuk dan keluar dari luar angkasa, kalian mungkin akan bertemu dengan dua dewa pembunuh itu. Itu akan menjadi buruk. Reputasi seseorang ibarat bayangan sebuah pohon. Kedua orang ini adalah orang-orang yang sangat kejam. Mereka telah membunuh setengah leluhur dengan tangan mereka sendiri dan terkenal di antara para master tingkat ini. Meskipun yaksa setengah leluhur dan sura setengah leluhur tidak mengubah warna mereka, mereka berseru dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah dan mengutuk orang-orang di luar surga dan orang-orang di luar manusia karena telah berbuat jahat. Jika mereka menggabungkan kekuatan dan mengepung mereka di medan bintang, kemungkinan besar mereka akan terbunuh sepenuhnya. Keharmonisan adalah hal terpenting dalam segala hal. Tubuh Raja Kerangka bersinar dengan cahaya dan dia berubah wujud menjadi seorang pria parubaya. Kekuatan sang raja terbukti, dan kelahiran kembali dari daging dan darah hanyalah masalah pikiran. Dia tersenyum dan berkata, urusan generasi muda harus diselesaikan oleh generasi muda. Karena Xiao Chen telah menyinggung kalian berdua,
kalian dapat mengirim beberapa generasi muda untuk menyelesaikannya. Tidak perlu, aku hanya ingin menghancurkan bocah nakal ini dengan tanganku sendiri. Yaksa Banzu sangat bertekad dan tidak mau mendengarkan bahkan perkataan sekutunya. Baiklah, aku akan melawanmu dalam 20 hari. Bukan di Paradise Lost. Aku akan memilih lokasinya. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba mengatakan ini. Orang-orang di luar surga dan di luar dunia manusia bergegas untuk menghentikan mereka. Jika sang manusia agung berperang melawan sang leluhur, dia pasti akan mati. Xiao Chen diam-diam menyampaikan pesan itu, katanya, "Dua senior, harap tenang aja, aku punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri." Baiklah, seperti katamu, Yaksa Banzu menatapnya seakan sedang melihat orang mati. Selama mereka tidak berada di surga yang hilang, dia merasa dia bisa menghancurkan seorang bijak kecil sampai mati hanya dengan satu jari. Baik Sura Banzu maupun Raja Kerangka menatap Xiao Chen dengan bingung, mencoba melihat ke dalam tulang-tulangnya, bertanya-tanya mengapa dia memilih duel bunuh diri semacam ini. Raja Kerangka menggelengkan kepalanya dan mengirim pesan kepada Yaksa Banzu, katanya, "Buat apa repot-repot? Sudah cukup generasi muda membunuh semut kecil itu. Banzu akan kehilangan muka jika kau melakukannya sendiri." Yaksa Banzu menjawab, "Anak ini sangat jahat dan sedikit berubah-ubah. Setiap kali terjadi sesuatu padanya, pasti akan selalu terjadi kecelakaan. Aku takut kehilangan seorang master muda yang elit dengan sia-sia." Tak jauh dari situ, Tian Wei Tian tersenyum. Dia memiliki kekuatan magis yang dapat menyadap pesan rahasia orang lain dan memberitahu Ren Wei Ren dan Xiao Chen informasi yang didengarnya. "Aku berencana membunuh semua master yang berlatih di luar, termasuk Ratu Yaksa, Raja Surgawi 5 Elemen, Sein Sura, Del." Mendengar Xiao Chen tiba-tiba mengucapkan kata-kata gila seperti itu, leluhur setengah yaksa dan leluhur setengah sura tertegun sejenak, lalu keduanya menjadi geram. "Dasar kau tak tahu malu. Beraninya kau membuat masalah saat kematian sudah dekat." Xiao Chen mencibir, "Masih ada 20 hari sebelum pertempuran yang menentukan. Cepat panggil kembali murid-muridmu, kalau tidak aku akan membunuh mereka semua." Petik 2. Oke. Yaksa Banzu tertawa marah dan berkata, "Hari ini kau telah berulang kali menentangku. Sudah cukup bagimu untuk mati 100 kali. Biarkan aku melihat bagaimana kau membunuh murid-muridku." Yaksa Banzu dan Sura Banzu melambaikan lengan baju mereka dan pergi. Sang Raja Kerangka tersenyum dan menghilang begitu saja. Melihat tiga leluhur setengah alien menghilang, Tian Wei Tian tersenyum dan berkata, "Wah, kali ini kamu sudah keterlaluan. Kamu tidak akan bisa menang dalam pertempuran yang menentukan dengan leluhur setengah alien. Itu belum tentu benar." "Oh, kau tampak sangat percaya diri. Bisakah kau benar-benar membuat yaksa tua itu menderita kerugian besar?" "Saya berharap akan ada kejutan." Xiao Chen tidak mengungkapkan kartu asnya. Orang luar itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Kamu membuatnya sangat marah tadi. Tidak perlu memprovokasi dia di saat-saat terakhir. Kami tidak yakin bisa menyingkirkannya. Jika kami tidak membiarkannya merajuk, itu akan sangat tidak adil baginya." Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Kurasa yaksa tua dan sura tua kemungkinan besar akan memberikan beberapa harta karun kepada murid-murid mereka untuk menghadapiku. Jika mereka memberiku harta karun yang telah mereka perbaiki sendiri, itu akan sempurna." Entah mengapa, berita itu bocor pada hari yang sama, dan arus bawah mulai bermunculan. Banyak orang sudah mengetahui rahasianya. Xiao Chen, yang telah menghilang selama lebih dari 10 tahun, muncul kembali di Jiushu dan akan menantang leluhur yaksa dalam 20 hari. Berita ini tentu saja mengejutkan.
Belum pernah ada seorang kultivator pada tingkat tertinggi yang berani menantang master tingkat semi leluhur abadi. Kebanyakan orang tidak mempercayainya dan menganggap berita itu terlalu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang pria hebat berani menantang seorang setengah leluhur? Tetapi pada hari yang sama, Xiao Chen benar-benar muncul. Rasanya seperti memasuki kota yang kosong, melangkah ke kota Jinling. Ini adalah kota terkenal yang sebanding dengan Yandu. Di depan sebuah rumah megah dan tinggi, Xiao Chen membuka pintu merah tua yang besar itu dengan satu telapak tangan dan melangkah masuk. Semua master dari suku Yaksa keluar dan mengelilinginya, tetapi tidak ada yang dapat menanding keempat petarung tangan bebas yang hebat itu. Aku tidak akan membunuhmu. Kembalilah ke Pulau Yaksa dan beritahu leluhurmu bahwa aku akan tinggal di sini untuk sementara dan menunggu pertempuran yang menentukan dalam 20 hari. Ratu Yaksa dan para petinggi lainnya tidak ada di sana. Para pembudidaya Yaksa yang tersisa tidak mampu melawan sama sekali dan semuanya dihancurkan oleh keempat prajurit agung itu. Kemudian Xiao Chen memasuki istana bawah tanah di bawah rumah besar itu, merasakan gelombang energi bumi di bawah, dan memperlihatkan sedikit kegembiraan. Sebelum pertempuran terakhir, dia ingin pohon suci 7 warna menumbuhkan daun ketujuhnya dengan sempurna, yang akan sangat membantu saat itu. Kamu menjaga pohon kecil di bawah tanah dan menyerap saripati bumi. Buka surga yang hilang dan bersembunyi di dalamnya. Ya, binatang kecil itu mengangguk patuh, tanpa perlawanan apapun, karena ia ingin tidur lagi. Setelah memberi instruksi pada Keke, Xiao Chen keluar dari istana bawah tanah dan kembali ke bumi. Kini, dapat dikatakan badai sedang terjadi. Tak lama kemudian, ia mendengar bahwa keluarga macan putih telah lahir dan dikuasai oleh seorang wanita yang tampaknya dekat dengannya. Pada hari yang sama, ia mendengar bahwa 500 ksatria dewa dari kultus matahari telah muncul kembali di Kyushu. Konon ke-500 orang ini bisa melawan Banzu jika mereka berkumpul bersama. Segera, Raja Surgawi 5 Elemen mengumumkan bahwa dia akan menghancurkannya atas nama Yaksa Bansu. Ratu Yaksa memimpin orang-orang kuat dari klannya dan terbang menuju Jinling pada kesempatan pertama, berniat membunuh Xiao Chen. Raja Lik yang perkasa dan orang-orang kuat dari suku kerangka, suku zombie, dan suku mayat hidup juga muncul bersama dan menuju Jinling. Raja klan perang yang paling misterius yang belum pernah muncul di antara 4 raja perang juga muncul di Jeoshu. Malaikat bersayap 12 dari klan malaikat juga turun ke atas 3 orang dari Jeoshu. Raja Pterosaurus, yang mengikuti roh perempuan Lan Yu ke tanah dingin yang pahit di barat, akhirnya dibujuk oleh klan naga suci untuk mengambil tindakan. Setelah mengembangkan kekuatan magis yang tak tertandingi dan menghabiskan tahun-tahun kejayaannya, ia terbang menuju Kyushu. Para penguasa dunia kutukan, dunia jiwa, dan dunia kultivasi juga mengambil tindakan dan berkumpul di Jeoshu. Alasan dibalik fenomena ini bukan hanya karena Xiao Chen akan menantang Yaksa Banzu dalam 20 hari, tetapi juga karena perang uji coba yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun akhirnya akan segera berakhir. Di tengah badai, Xiao Chen datang ke Laut Cina Selatan sendirian, di mana dia ingin membunuh orang suci klan Sura. Angin laut bertiup lembut, ombak samudra luas naik turun, matahari yang terik menyinari lautan biru, dan pecah menjadi potongan-potongan cahaya kemasan. Ikan raksasa itu melompat, meninggalkan jejak yang indah dan menciptakan gelombang besar di laut. Di kejauhan, seorang gadis berambut merah dengan tubuh seksi dan lekuk tubuh yang ambigu terlihat. Kain kasa merah melilit tubuhnya, hampir tidak menutupi bagian pentingnya. Lehernya yang putih dan lembut seperti salju, pinggangnya yang ramping,
dan kakinya yang panjang dan seksi semuanya terekspos. Payudaranya yang menjulang tinggi dan bokongnya yang kencang terlihat samar-samar, wajahnya penuh pesona, seperti riak air mata air, dan matanya memancarkan cahaya yang memabukkan. Gadis yang terbang di langit adalah orang suci dari klan Sura. Dia seksi dan mempesona, memancarkan aura yang membuat orang ingin menjadi bingung. Penampilan suku ini sangat istimewa. Para lelaki semuanya berwajah mengerikan dan sangat buruk rupa, sedangkan para wanitanya sangat cerdas dan cantik. Kebanyakan dari mereka adalah wanita-wanita cantik yang seksi, dan karena hal ini mereka sangat terkenal di antara ratusan suku. Di belakang Sura Sein, ada dua lelaki tua berambut putih, yang jelas-jelas tak terduga dan kuat. Sang Santo Sura tertawa bagaikan lonceng perak, menyihir pikiran orang-orang. Pahanya yang putih bergoyang maju mundur di udara. Dia terkekeh menawan, "Siapa kamu? Tidak sopan sekali menghalangi jalan orang seperti ini." Xiao Chen berdiri di atas laut biru. Ombak naik dan turun di bawah kakinya, tetapi sulit untuk membasahi sepatunya. Dia memiliki ekspresi tenang dan tatapan mata yang dalam. Dia berkata dengan tenang dan kalem, "Sangat disayangkan jika membunuh wanita cantik yang begitu memukau." Sang Dewi Sura tersenyum menawan, dan puncak-puncak gioknya tampak menyembul keluar dari kain kasa merah. Dia dengan lembut membelai sejumput rambut merah di dahinya dengan tangan gioknya, dan tersenyum manis, "Kau ingin membunuhku? Kenapa? Apa yang disayangkan?" Boom! Pada saat ini, di sekitar Xiao Chen, gelombang setinggi ribuan kaki menyerbu ke langit, dan tubuhnya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, menyebabkan seluruh laut bergejolak. "Karena kalian bertiga sudah menyegel kekuatan kalian, aku bisa mengampuni nyawa kalian." Xiao Chen melangkah di laut, mendekat selangkah demi selangkah. Wajah Sein Asura membeku saat dia menyadari bahwa ini adalah musuh yang sangat kuat, tetapi dia tetap tersenyum, memperlihatkan tatapan menawan yang dapat memikat semua orang, dan bertanya, "Siapa kamu?" Dia adalah Xiao Chen. Orang tua di belakang Sein Asura mengungkapkan identitas Xiao Chen. Wajah Sein Asura tiba-tiba berubah warna dan dia berkata, "Kamu Xiao Chen. Orang kuat yang berani masuk jauh ke Laut Cina Selatan sendirian dan membunuh mereka di tengah jalan pasti memiliki keberanian dan kekuatan yang luar biasa." Sein Sura tidak menyangka bahwa itu adalah Xiao Chen sendiri. Dia merasakan aura yang sangat berbahaya dan tahu bahwa situasinya tidak baik. Dia tahu asal-usul orang ini dengan sangat baik. "Kau begitu yakin bisa membunuh ketiga Raja Surgawi kita sendirian? Kau akan tahu setelah mencobanya. Aku sengaja datang ke sini untuk menunggumu hari ini. Bagaimana mungkin aku mengecewakan Sura Banzumu? Aku harus memberinya kejutan."